Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nita Sri Mulyani, perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan perangkat lunak. Sejarah perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1990-an oleh Charles Babbage. Namun, baru dikenalkan secara resmi pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Humor Komputasi dengan Aplikasi Kemasalahan Anti-Seldon. Alan Turing merupakan seorang ahli matematika yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer digunakan untuk berbagai keperluan. Apa itu software? Harus dipahami setiap pengguna komputer. Pasalnya, software merupakan salah satu perangkat komputer yang memiliki peran sangat penting. Kamu tentunya tidak dapat menggunakan fungsi komputer dengan maksimal bila tidak ada software. Software atau perangkat lunak ini memang tidak terlihat secara fisik, namun software fungsinya sangat penting sebagai penggerak perangkat keras. Seperti yang diketahui, perangkat keras atau hardware merupakan komponen komputer yang terlihat secara fisik. Software atau perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Kamu bisa lebih memahaminya dengan mengenali fungsi dan jenis-jenis perangkat lunak ini. Sebelumnya, apa itu software? Software tentunya sangat penting dipahami para pengguna komputer. Apalagi sekarang ini teknologi komputer sudah digunakan di berbagai macam bidang kehidupan. Memahami apa itu software dan hardware juga menjadi penting karena merupakan dua komponen sangat penting dari komputer. Software atau perangkat lunak memang tidak memiliki bentuk fisik. Namun, perangkat lunak ini merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah atau instruksi pada komputer. Pada software juga seringkali dipahami berbagai pengontrol atau penggerak perangkat keras, atau yang biasa disebut dengan hardware. Apa itu software dalam hal ini berguna sebagai penafsir setiap perintah software lain ke dalam bahasa mesin, dan mengidentifikasi program sehingga mampu diterima oleh hardware. Sementara itu, hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata. Hardware berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi seperti komputer, mouse, keyboard, dan lain-lain. Apa itu software? Adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital yang memiliki fungsi tertentu. Seorang programmer atau pemrogram komputer akan membuat bahasa pemrograman untuk membuat sebuah software. Kemudian perangkat tersebut dikomplikasikan dengan aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh hardware yang dalam hal ini adalah personal komputer. Perangkat lunak tersebut disebut juga dengan sistem operasi yang merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Tanpa menginstal sistem operasi, komputer tidak dapat dijalankan. Jadi, apa itu software juga dapat dimaknai sebagai suatu perangkat yang dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien, terutama saat menggunakan komputer. Setelah memahami apa itu software atau perangkat lunak, kamu juga perlu mengetahui fungsi-fungsinya. Fungsi software memang sangat penting dalam menjalankan sebuah sistem komputer. Berikut fungsi komputer yang perlu kamu pahami. 1. Fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Kedua, fungsi software komputer selanjutnya adalah sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Ketiga, fungsi software juga berperan sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software-software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerima perintah yang baik. 4. Fungsi software lainnya adalah dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer.
Jenis-jenis software atau perangkat lunak komputer dibagi menjadi 4 jenis menurut fungsinya. Sebagai program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data, berikut jenis-jenis software yang perlu kamu ketahui. 1. Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Contoh sistem operasi adalah Windows sebagai sistem operasi yang umum digunakan. Kedua, software aplikasi. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu Microsoft Office hingga Adobe Photoshop. 3. Software pembantu. Software pembantu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Contoh dari jenis software satu ini adalah perangkat lunak keamanan seperti Avast Antivirus, Kaspersky, hingga Smadaf. Fungsinya untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan program perusak seperti malware, spyware, adware, trojan, dan lain sebagainya. Keempat, software atau program perusak. Software atau program perusak ini mungkin lebih terkenal dengan sebutan malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan untuk mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau sistem operasi. Contohnya adalah virus, program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Apa itu software? Mungkin sedikit banyak sudah kamu pahami dengan berbagai penjelasan sebelumnya. Untuk lebih memahaminya, kamu bisa mengenali beberapa contoh software yang sering digunakan, yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Word disebut juga dengan software pengolah kata. Berikutnya, ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat yang digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Microsoft Excel disebut juga dengan software pengolah angka. Berikutnya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kamu bisa menggunakannya untuk mengedit foto, membuat video, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah sebuah software yang berguna untuk mencari informasi dalam situs internet atau web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila penjelasannya kurang tepat, dan bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.